الفاتحة. بنية أن الله يفتح علينا فتوح العارفين ويفقهنا في الدين ويرزقنا كمال الإخلاص واليقين، وبنية أن الله سبحانه وتعالى يوصل ثوابها إلى أرواح العلماء العاملين الراسخين في العلم اليقين من المحدثين والمفسرين والفقهاء في الدين، أن الله سبحانه وتعالى ينفعنا بعلومهم وببركة أسرارهم ويعلي درجاتهم في الجنة. ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وأعمامنا وعماتنا وأخوالنا وخالاتنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، ونخص خاصة إلى روح المرحوم Bapak Kiai Haji Abdullah bin Haji Syafi'i, ثم إلى روح المرحوم Profesor Dr. Hajjah Tuti Alawiyah binti Kiai Haji Abdullah Syafi'i, ثم إلى روح المرحوم Bapak Haji Ahmad Khatib Nasir bin Haji Nasir, ثم إلى روح المرحوم Bapak Haji Muhammad Raja Hafiz bin Haji Muhammad Nasir، ثم إلى جميع أهل القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، بنية أن الله سبحانه وتعالى يغفر ذنوبهم ويستر عيوبهم ويجعل قبورهم روضة من رياض الجنة، وإلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم. شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإن صدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Para ustazah, ibu-ibu, hadirat sekalian, jamaah majelis ta'lim Sulasa pagi, baik yang langsung hadir ataupun melalui online, wabil khusus pimpinan majelis ta'lim Al-Mukarramah Ustazah Hajjah Lili Kamalia Ihsana MSI, ibu-ibu hadirat sekalian yang saya hormati, alhamdulillah pada pagi hari ini dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita bisa dipertemukan kembali dengan barakah nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita berupa nikmat sehat wal afiyah, nikmat panjang umur, terutama dua nikmat besar yaitu nikmatul iman wa nikmatul Islam, yang tentunya patutlah kita syukuri dengan barakah nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kita bisa melangkahkan kedua kaki kita menuju raudhah min riyadil jannah, taman daripada taman surga, dalam rangka kita mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala serta kita menuntut ilmu. Tentunya kita berharap mudah-mudahan seluruh amal ibadah yang sudah kita kerjakan, yang sedang kita kerjakan dan yang akan kita kerjakan, kesemuanya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ganjaran pahala yang berlipat ganda. Ilmu-ilmu yang sudah kita pelajari, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan ilmu yang bermanfaat, dan yang akan kita pelajari mudah-mudahan Allah berikan kemudahan kepada kita untuk memahami dengan sebaik-baiknya. Amin. Allahumma amin. Ibu-ibu hadirat sekalian yang berbahagia, mari kita lanjutkan sebagaimana biasa
Kalau giliran saya membahas kitab Tanqihul Qaul Al-Hasis ya, yang biasa kita baca ya. Kita akan lanjutkan pada pertemuan kali ini, kita masih membahas tentang fadilah al-wudu ya, keutamaan wudu, yaitu pada halaman 15. Halaman 15. Halaman 15 baris ketiga dari atas itu. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah wa adama an-naf'a bihi wa bi barakati 'ulumihi fid dharain amin. Fi fadilatil wudu. Ya, masih membahas tentang keutamaan wudu. Pada beberapa pertemuan yang lalu, sebulan yang lalu, ya, kita sudah beberapa hadis kita baca tentang keutamaan yang ada ya bagi orang yang ya menyempurnakan wudunya. Yang terakhir yang kemarin kita baca adalah ya, barang siapa yang berwudu ya sebelum dia tidur ya, kemudian saat dia tidur maut menjemputnya atau dia meninggal dunia ya, maka kata Allah, kata Nabi, dia dicatat sebagai orang yang mati syahid ya. Syahid artinya syahid akhirat, bukan syahid dunia ya. Arti syahid akhirat adalah dia tetap diperlakukan seperti layaknya orang-orang yang meninggal biasa ya, harus dimandikan, dikafankan ya, disolatkan seperti biasa layaknya ya jenazah yang meninggal dunia. Akan tetapi dia memiliki keutamaan ya, di sisi Allah dia dikatakan sebagai orang yang apa? Mati syahid ya. Nah, kalau orang yang mati syahid sudah jelas ya, itu jaminannya apa? Syurga dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi saya garis bawahi ya, yughfaru likulli ya syahidin. Ya, semua dosa orang yang mati syahid itu diampunin. Illa dain, kecuali hutang. Ya, kalau hutang tetap nggak diapain? Nggak diampunin, berarti harus diapain? Dibayar, dilunasin. Ya, itu. Makanya kita kalau punya tanggungan hutang, jangan melihat besar kecilnya. Hutangnya itu berapa ya? Itu kita harus apa? Tunaikan, harus kita bayar. Karena itu akan menjadi apa? Penghalang ya untuk ruh kita nanti diterima di mana? Di arsy. Ya, jadi para malaikat nanti tidak akan menerima ruh-ruh yang mana yang meninggal itu masih memiliki tanggungan apa? Hutang. Ya, sampai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam saja ya, ketika ada orang yang mau disolatin ya, Nabi tahu nih orang punya tanggungan hutang, Nabi nggak mau solatin. Ya, Nabi nggak mau ngapain? Solatin. Ya, tapi ketika ada yang menanggung ya si jenazah ini tentang hutangnya, baru Nabi mau ngapain? Mensolatkan ini si jenazah. Ya, itu Nabi sudah mencontohkan. Ya, ini artinya ya pentingnya ya bagi ya seseorang itu untuk apa? Melunasi hutang-hutang yang ada. Jangan dianggap hutang itu sesuatu yang apa? Yang remeh, yang gampang ya. Ya memang di sini kelihatannya suatu hal yang mudah, gampang nanti aja ya, tapi di mata Allah Subhanahu wa taala itu sesuatu yang berat buat kita ya, karena tidak akan apa? Menjadikan kita itu mulus untuk diterima apa? Ruh dan amal kita di sisi Allah Subhanahu wa taala ya. Coba bayangkan orang yang mati syahid aja masih terhalang ya, padahal dia udah mati syahid. Kenapa? Itu namanya hakul adami. Ya, hak antara manusia dengan manusia. Kalau hakullah ini udah bebas sudah. Ya, hakullah udah bebas dah. Dosa, kesalahan apa pasti Allah ampunin.
Tapi untuk hakul adaminya, hubungannya dengan manusia itu tetap masih apa? Masih ya berjalan. Tetap selama dia masih belum membayar, tetap akan dihitung sebagai suatu apa? Utang dan wajib dibayar. Ya, baik. Hadis yang berikutnya, ya, wa qala sallallahu alaihi wasallam, an-naimut tahir qas-shaim al-qaim. Ya. Orang yang tidur dalam keadaan wudhu, kata Nabi, qas-shaim al-qaim. Ya, seperti orang yang melaksanakan siangnya dia puasa, malamnya dia beribadah. Ya. Jadi kalau kita melihat itu betapa ya seseorang mulia ketika dia siang melaksanakan ibadah puasa, baik itu puasa yang wajib ataupun puasa yang sunnah, ya. Kemudian di waktu malamnya dia melaksanakan ibadah, entah itu tahajudnya, ya, atau qiyamul lail lah kita bilang itu, ya, tahajud, ya, kemudian sholat hajatnya, mungkin tasbihnya, ya, yang dirangkai dengan apa? Zikir-zikirnya itu, ya. Itu ya kedudukan yang demikian itu sangatlah tinggi di mata Allah Subhanahu wa taala. Ya, kenapa? Karena Nabi sudah mengatakan ketika seseorang ingin mencapai suatu puncak kedudukan yang sangat tinggi di mata Allah, ya, Nabi bilang apa? Banyak-banyakin bangun malam. Ya, banyakin bangun malam bukan bangun sekedar bangun doang, tapi ngapain? Mereka beribadah. Ya, yang Nabi sabdakan dalam sebuah hadisnya, Nabi bersabda, "Man talabal ula sahiral layali." Ya, barang siapa yang ingin mendapatkan kedudukan yang sangat tinggi, kata Nabi, sahiral layali, maka hidupkanlah waktu malam. Ya, artinya waktu malam dihidupkan dengan apa? Beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya Al-Imam ya Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu wa ardhah, ya, beliau mengatakan waktu yang paling baik itu adalah waktu apa? Malam. Ya, kita bisa melihat peristiwa Isra Mi'raj terjadi kapan? Malam. Ya, bahkan dalam riwayat dikatakan nanti ya, hari kiamat terjadi waktu kapan? Malam. Ya, bukan siang tapi malam. Ya, nah itu menandakan bahwasanya waktu malam itu adalah waktu yang sangat apa? Ya, mustajab untuk kita apa? Bermunajat ataupun berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena kita bisa secara logika saja kita ya bisa bayangkan kalau waktu malam itu kan ya contoh gampangnya itu secara logika kita kalau main internet waktu siang sampai malam lancaran waktu kapan? Lancar malam. Ya. Malam itu kan gancang banget kan? Cepat kita ngedownload apa enggak terus langsung masuk gitu ya. Kenapa? Karena yang pakai internet pada waktu malam itu agak sedikit ya, tapi kalau siang penuh kita, apalagi jam-jam kerja ya, jadi lemot ya, enggak secepat koneksinya waktu kita waktu malam ya. Nah kita ibadah kepada Allah juga begitu ya. Nah kalau ya yang namanya ibadah memang tidak tergantung kepada waktu-waktu kapan saja kita harus ibadah. Tapi di situ kan ada namanya waktu mustajab. Ya, kita harus mencari apa? Waktu-waktu yang sudah ditentukan oleh Nabi dan oleh Allah. Kapan waktu itu dikatakan waktu mustajab? Ada waktu mustajab, ada tempat mustajab. Ya, kalau kita di sini waktu mustajab aja. Karena di kita nggak ada tempat yang mustajab. Ya, tempat mustajab itu hanya ada di sisi Ka'bah dan di mana? Di Raudhah, ya, sisi makam Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, kalau waktu kita banyak, waktu malam itu mustajab. Waktu antara mabainal azan dan iqamah itu waktu mustajab. Ya, waktu ibu-ibu mau melahirkan itu waktu mustajab. Ya, jadi ibu kalau mau melahirkan itu waktu yang sangat-sangat mustajab. Ya, kalau ibu bisa berdoa meminta kepada Allah itu suatu waktu yang sangat-sangat berharga. Ya, ya orang bilang saya Ustadz mana bisa sih orang ibu-ibu lagi sedang sakit nih gitu mikirin doa. Ya, ya iya sih memang nggak bisa. Ya, justru memang ketika kita ingin mencapai sesuatu puncak kebahagiaan itu memang perlu pengorbanan. Ya, bukan suatu hal yang mudah. Orang lagi nahan sakit, lagi ngeden kok sempat-sempatnya doa kan gitu. Ya. Ya bisa, ya, asalkan kita mau. Ya yang namanya kita minta kepada Allah Ibu sekalian, enggak perlu kita kayak ngomong lah.
Ya, sekedar hati kita menghadirkan kalau kita itu pengen sesuatu dari Allah itu udah cukup. Ya, nggak perlu kita angkat tangan lagi ngedan angkat tangan gitu, enggak. Ya, lagi ngedan baca apakah itu baca doa kencang, enggak. Ya, cukup kita menghadirkan hati kita saat kita wahnan ala wahnin. Saat waktu seorang ibu sedang antara hidup dan mati, menghadirkan hati, ya Allah, saya pengen punya anak saya nih, anak yang soleh dan solehah. Ya Allah, saya pengen punya anak nih, anak yang apa? Yang berguna bagi dirinya, keluarganya, agama, nusa dan bangsa. Gitu aja. Ya, insya Allah tuh kalau kita langsung meminta, langsung Allah dengar. Ya, nggak makan melalui perantara di langit-langit atau melalui malaikat-malaikat tidak. Tapi itu doa yang kita panjatkan oleh seorang ibu yang saat sedang akan melahirkan itu langsung sampai ke langit. Ya, langsung menuju Allah Subhanahu wa taala. Ya, akan dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Makanya itu waktu-waktu yang perlu kita ketahui tentang kapan waktu yang mustajab kita untuk bisa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, seseorang juga kalau dia tidur ya dalam keadaan wudu ya, itu sama seperti orang yang ibaratnya itu enggak berhenti-berhenti dia ngapain? Melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, siangnya dia puasa, malamnya ngapain? Dia ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, di sini dijelaskan oleh Al-Imam An-Nawawi Al-Bantani, ai al-musalli fil laili, ya. Itu sama ya kedudukannya dengan orang yang apa? Melaksanakan sholat di waktu malam. Ya kan? Kalau waktu malam sholat apa biasanya itu? Sholat tahajud, ya, boleh sholat tasbih, jangan sholat duha ya, duha waktunya nggak ada malam, ya, sholat hajat, ya, sholat apa lagi itu? Sholat, ya, salah, ya, mungkin kita sholat hadiah untuk orang-orang tua kita yang udah meninggal dunia, kita hadiahin, mungkin orang tua kita ada yang apa namanya itu keselip sholatnya dilupa atau apa, kita hadiahin buat orang tua kita, boleh nggak? Boleh, ya, nggak masalah, ya. Bukan kita kodokin, nggak boleh kalau kodok yang bersangkutan, ya. Tapi kalau hadiahkan untuk orang tua kita yang udah meninggal dunia itu boleh. Insya Allah paling tidak akan menambal kekurangan ataupun bolong-bolongnya orang tua kita waktu hidup dia, ya, tentang sholat wajib yang dia kerjakan. Kan kita nggak tahu kan? Ya kita tunjukkanlah, ya, sebagai bukti tanda bakti kita kepada orang tua. Ya, kan yang namanya kita bakti sama orang tua, ya, bukan saja waktu orang tua masih hidup, bukan. Ya, orang udah meninggal juga, orang tua kita udah meninggal juga itu harus kita tunjukkan kalau kita adalah seorang anak yang berbakti kepada kedua orang tua kita. Ya, terserah kita. Ya, kita mau sholat sunnah apa, sholat fardu apa, itu hadiah untuk kedua orang tua kita. Ya, itu untuk bapak saya, untuk ibu saya, atau mertua saya, ya, boleh nggak? Boleh. Ya, insya Allah itu akan memiliki apa namanya nilai atau kualitas di mata Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ai fi husulil ajr, ya. Atau bisa dimaksud di sini adalah ya perumpamaan orang yang orang yang tidur dalam keadaan wudu itu akan mendapatkan pahala sama dengan orang yang melaksanakan sholat di waktu apa ya? Waktu malam. Ya, kalau kita nggak bisa sempat bangun malam, ya, usahain kita sholat isya secara berjamaah. Ya, kalau ibu-ibu kan yang terbaiknya di mana? Di rumah. Ya, Nabi bilang, man shallal isya fi jama'atin faka'annama qama nisfal lail. Ya, barang siapa yang melaksanakan sholat isya secara berjamaah, kata Nabi, faka'annama qama nisfal lail. Ya, sama orang itu apa? Melaksanakan sholat setengah malam. Ya, jadi setengah malam di sholat itu ibadah itu. Wa man shalla subha, ya, barang siapa yang melaksanakan sholat subuh, ya, fil jamaah dengan secara berjamaah, faka'annama qama kullal lail. Ya, itu sama dengan orang apa ya? Yang melaksanakan ibadah sepanjang malam. Ya, makanya kita jangan lewatin lah. Artinya ibu-ibu enggak menutup jalan untuk mendapatkan pahala sama dengan orang laki-laki. Ya, ya jamaah di rumah boleh. Ya, di masjid boleh. Ya kan? Kalau ibu-ibu memang perempuan utamanya di mana? Di rumah. Ya, bagusnya itu.
entah itu sama anak atau sama suami atau sama cucu atau siapalah, ya bisa. Hah? Ya. Ya. Ya, insya Allah tentang kebaikan, ya, yang terpenting kan utamanya kita apa? Niat terlebih dahulu, ya. Kalau udah ada suatu niat dalam diri kita, kita ingin mencapai sesuatu apa yang menjadi arahan Nabi. Contohnya tadi, Ustadz saya pengen sholat jamaah sama laki sama siapa. Satu kan masalahnya ada apa ya? Anak udah pada gede, udah pada misah kan, ya udah pada dibawa lakinya masing-masing kan begitu. Ada laki sakit-sakitan. Jangankan mau imam sholat ngurusin aja dia ribet kan gitu. Nah itu dalam hati udah kita ada suatu niat, itu Allah sudah akan balas pasti. Ya, so Allah sudah katakan dalam Al-Quran, wallahu la yudhi'u, ya Allah tidak akan apa menghilangkan yudhi, ya amal al-muhsinin, amal atau kebaikan seorang yang baik itu. Ya, artinya niat kita aja udah ada, itu Allah sudah akan balas. Makanya Nabi bilang dalam sebuah hadis, niyatul mar'i khairun min amalihi. Ya, niat seseorang itu lebih baik, lebih bagus daripada amalnya. Ya, kalau ada orang sekedar angan-angan bukan niat tuh. Ya kan, kalau orang seperti contohnya, ibu-ibu mau pergi haji gak? Mau. Dan niat gak? Niat mah dari dulu, Ustaz. Ya. Nabung gak? Enggak. Ya, itu namanya angan-angan. Ya. Kalau orang niat itu diiringi dengan apa? Ikhtiar. Ya, dengan suatu usaha kayak tadi KM bilang, ya seperti tadi itu KM pengen sebenarnya untuk mencapai sesuatu apa yang menjadi arahan Nabi, tapi kondisi suatu hal yang tidak memungkinkan menyebabkan itu, Allah catat. Tenang, ya KM Allah catat ini kebaikan. Terus, ya yang penting niat kita ada. Artinya tetap kita laksanakan sholat sendiri, itu nggak apa-apa di rumah, ya itu kan nggak memaksakan, ya. Itu yang penting ada apa? Ada niat, ya yang ingin kita lakukan tuh kebaikan tersebut, ya Allah nggak akan apa? La ta'khudhu sinatun wala naum. Jangankan Allah itu tidur, ngantuk aja enggak. Pasti Allah apa? Melihat tentang apa yang kita ya niatkan, ya. Baik. Wa in ikhtalafatil miqdar, ya sekalipun berbeda tentang berapa pahala yang akan kita dapatkan. Ya, jelas beda lah Bu. Ya, kenapa? Karena suatu pahala yang Allah berikan, ya, terhadap suatu amal yang langsung kita kerjakan itu beda dengan pahala yang Allah akan berikan dengan tidak langsung kita kerjakan tuh amal itu. Contohnya begini Bu. Ya, kalau orang menghatamkan Al-Quran itu kan pahalanya luar biasa gedenya, ya kan? Itu kalau kita berdoa sampai 60.000 malaikat mengaminkan doa yang orang mengkhatamkan Al-Quran. Ya, itu. Ada suatu hadis, ya. Nabi bilang barang siapa yang membaca surah Al-Ikhlas 3 kali, sama dia sudah mengkhatamkan apa? Al-Quran. Secara logika kira-kira pahalanya sama gak sama yang orang baca Qul Huwallahu 3 kali? Itu beda lah. Ya, Allah juga enggak bodoh. Ya, kita baca dari halaman 1 sampai halaman 600 sekian. Tuh orang cuma Qul Hu doang sehalaman aja kagak. Masa pahalanya sama? Kan gitu. Tapi mendapatkan pahala seperti ya orang yang mengkhatamkan Al-Qur'an. Ya jelas tentang apa yang dibaca semua dari halaman 1 sampai 600 sekian jelas lebih besar. Ya, karena kan dalam sebuah hadis al-jazaa'u 'ala jinsil amal. Ya, pahala itu Allah akan berikan sesuai dengan apanya? Perbuatannya. Ya, masa orang Qul Hu doang 3 kali sama orang baca Quran dari apa namanya itu Alif Lam Mim sampai An-Nas, jelas beda lah. Ya, sama dengan ini nih. Kalau sekedar dia wudu ya sebelum tidur, pahalanya sama banget dengan orang yang ibadah beneran di waktu malam. Udah kalau gitu tidur wudu aja dah, nggak perlu sholat malam kan begitu. Nggak capek. Daripada gue baca Quran ya 6.606 sekian ayat, mendingan gue baca Qul Hu. Qul Hu berapa ayat sih? Berapa ayat Qul Hu? 4 ayat. 4 kali 3 baru berapa? Baru 12 ayat. Ya, baru berapa itu? Enak gampang pahalanya sama, jangan begitu kita berpikiran. Ya.
Itu berarti itu jalan Bu. Allah bukakan melalui Nabi kita Muhammad SAW agar umat Nabi Muhammad itu banyak jalan untuk menuju apa? Surga. Ya, kalau Bang Roma kan bilang banyak jalan menuju Roma, Roma Irama. Ya. Al jazaa'u ala jinsil amal. Ya. Pahala itu ya atau ganjaran itu Allah berikan sesuai dengan apanya? Perbuatan yang dikerjakan. Ya, betul. Baik. Rawahu Al-Hakim wa Tirmidzi. Ya, hadis diriwayatkan oleh Imam Hakim dan At-Tirmidzi an Umar bin Haris dari Umar bin Haris wa isnadu dhaif. Ya, sanadnya dhaif kaza fi Sirajul Munir. Ya. Begitu pula disebutkan dalam kitab Sirajul Al-Munir. Al-jazaa'u ala jinsi al-amal. Jinsil amal kalau disambung. Ya. Jinsil amal. Baik, hadis yang berikutnya, wa qala sallallahu alaihi wasallam ya. Man tawadda'a ala tahrin ay jaddada wudu'ahu wa huwa ala tahril wudu' alladhi shalla bihi fardan aw naflan. Ya. Nabi katakan man tawadda'a ala tahrin, siapa orang atau barang siapa yang berwudu sedangkan dia masih dalam keadaan apa? Suci. Ya, artinya dia belum batal wudunya, tapi dia tetap wudu lagi. Ya, artinya apa di sini? Ya, ai jaddada wudu'ahu, dia sekedar memperbaharui wudunya. Ya kan? Perbaharui wudu. Banyak orang gini, Bu. Orang masih bisa punya atau nahan wudu, tapi dia pengen tajdidul wudu, memperbaharui wudunya. Ya, nah kalau orang tajdidul wudu itu Bu, dia melaksanakan wudu tidak harus seperti sesempurna orang wudu yang beneran. Ya, artinya cukup dia membasuh apa aja, mukanya aja, ya, kemudian tangan, ya, kepala, kaki dah. Ya, kepala juga, ya. Ya, nggak pakai kepala boleh nggak? Ya boleh sebenarnya, kita yang sekedar tajdid aja. Ya. Tuh, orang apa? Untuk memperbaharui wudunya. Ya berapa susahnya Bu, apalagi musim panas. Kalau kita tajdid wudu kan enak jadi adem muka kita. Ya kan? Muka kita jadi enak itu kalau kita ngapain? Selalu memperbaharui wudu. Kalau memang ibu yakin wudu ibu belum batal. Ya, tapi kalau ibu yakin wudu udah batal, jangan tajdid. Wudu baru. Apalagi ragu-ragu. Ya, nah ibu yakinnya yang mana nih? Kalau memang duluan yang yakinnya itu belum batal, udah ibu yakin belum batal. Tapi kalau yang duluan yakinnya batal, berarti ibu batal. Ya, jadi dalam hukum Islam itu kaidah bilang yang dipakai suatu hukum itu yang lebih dulu mana itu yang kita yakin. Ya, kalau kita yakin lebih dulu yang batal, berarti kita harus yakin itu batal. Ya, kalau kita yakin tuh itu belum batal, berarti yang kita pakai apa? Belum batal. Karena kaidah mengatakan al yakin la yuzalu bisyak. Ya, sesuatu yang kita yakini tidak akan bisa dihilangkan dengan suatu keraguan. Ya, di kita yang penting apa? Keyakinan kita ini. Ya, sama ibu sholat Bu. Ibu sholat wajib, sholat sunnah. Ya, yang yakin duluan ibu rakaatnya ragu. Yang duluan yang mana nih? Kalau emang duluannya kurang, berarti yang kurang ibu pakai. Ya, kalau emang yakinnya yang udah sempurna, berarti ibu tinggal nyempurnain. Gitu. Ya, jadi jangan kita dibikin heboh sama setan. Ya, setan memang kurang ajar, kadang bikin pusing kita. Ya, rakaatnya kita dilupain, kadang bacaan udah baca Fatihah belum ya? Ada kan? Iya, itu dibikin heboh kita sama setan. Ya nggak apa-apa. Lupa. Ya, cuma jangan ada istilah gue malas udah baca. Jangan. Ya, kalau kita lupa benar-benar lupa Bu, udah mendingan kita apain? Ya, mendingan kita
Ya, ambil kepada sesuatu yang apa? Yang yakinnya. Ya, itu rakaat lupa. Apalagi orang-orang sekarang kan udah tua-tua pada umur ya. Jangankan baca Fatihah, jangankan rakaat, kadang udah sujud belum ya? Sujud udah sekali, udah dua kali nih ya. Nah. Iya. Iya. Ya. Ya kayak ruku, sujud, ya kan? Itu kan rukun af'al. Ya, rukun af'al itu artinya yang dia memang rukun, harus dikerjakan. Ya, kalau kita lupa, kita ragu, ya nanti kita di akhir sujud sahwi aja. Sebelum salam. Ya, kalau Imam Syafi'i sujud sahwi sebelum salam. Tadi kalau imam yang tiga, ya, Maliki, Hanafi, Hambali, dia sujud sahwi sesudah salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sujud lagi. Imam Syafi'i. Ya, innaka hamidun majid. Ya, bakali. Sebelum salam. Subhana man la yanamu wa la yasbu, gitu aja. Ya, maha suci Allah yang enggak pernah apa? Enggak tidur dan enggak pernah lupa. Ya. Ya kalau enggak bisa dalam hati aja pakai bahasa Indonesia aja. Ya, jangan ngeluarin tulisan, gue tulis atau gue lupa ntar. Catat jangan. Ya, salam. Ya, gampang. Islam itu Bu nggak nyusahin. Ya, kalau kita nggak bisa bahasa Arab, bahasa Indonesia boleh. Bahasa Indonesia kagak bisa, bahasa daerah. Iya nggak? Ke bahasa Betawi boleh nggak? Boleh. Yang penting jangan diucapin. Kalau lagi sholat jangan diucapin. Kalau di luar sholat boleh kita ucapin. Ya, betul. Kenapa? Salam. Sebelum salam pokoknya. Ya, innaka hamidum majid. Allahu akbar. Subhana man la yanamu wa la yasbu. Bangun lagi, sedikit lagi. Subhana man la yanamu. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Al-yakin la yuzalu bisyak. Al-yakin la yuzalu bisyak. Suatu hal yang kita yakini tidak bisa dihilangkan dengan adanya keraguan. Bisyakki. Shin kaf. Syakka yashukku. Ragu. Kalau bisa nulis saja. Baik. Jadi yang dimaksud tawaddu'a ala tahrin itu adalah orang yang berwudu sedangkan dia masih dalam keadaan apa ya? Suci atau punya wudu. Ai jaddada wudu'ahu, dia memperbaharui wudunya wa huwa ala tahril wudu. Ya, sedangkan dia dalam keadaan wudu allazi shalla bihi, ya, yang sudah dipakai untuk dia melaksanakan salat fardhan au naflan. Baik salatnya itu salat yang wajib ataupun salat yang apa? Yang sunnah. Ya. Tuh. Fa in lam yusalli bil wudu'ul awal salatun ma fala yustahab tajdid dulu. Ya, tapi Bu, kalau wudu yang pertama nih, ya kita wudu pertama, tapi itu wudu belum kita pakai untuk salat. Justru sunnahnya nggak perlu kita wudu lagi untuk memperbarui wudu. Wudu. Nah itu sudah dianjurkan tajdid dulu. Tajdid aja sekedar memperbaharui. Ya, tapi kalau kita belum pakai itu wudu untuk sholat, baik sholat wajib atau sunnah, nggak perlu kita untuk tajdid dulu. Kenapa? Iya. Justru kan itu tadi dibilang man tawaddo'a fahuwa ala tahrin. Barang siapa yang berwudu sedangkan dia masih dalam keadaan suci, artinya masih dalam punya wudu. Ya.
Nah, wudhu yang ini yang pertama nih udah dipakai untuk salat wajib atau salat sunnah. Itu yang dianjurkan Nabi untuk tajdidul wudhu. Ya, tapi kalau kita belum pernah pakai tuh wudhu untuk sholat wajib atau sunnah, tidak dianjurkan atau tidak disarankan untuk kita tajdidul wudhu. Kecuali kalau kita batal, beda. Ya, kalau batal jelas wudhu dari ulang gitu. Iya, kan udah kering. Ya, contohnya nih anti nih, ibu-ibu, ya. Ibu-ibu pengen apa tuh? Nungguin sholat, ya, nungguin sholat zuhur lah. Jam 10 atau jam 11 udah wudhu. Itu sholat tuh wudhu belum dipakai buat apa-apaan tuh. Belum sholat belum, buat baca Quran belum. Ya, itu sampai datang waktu zuhur itu tidak dianjurkan kita untuk tajdidul wudhu atau untuk memperbaharui wudhu. Nggak belum dipakai. Ya, Allahumma illa kecuali kalau udah dipakai itu wudhu untuk sholat atau untuk ibadah-ibadah lainnya. Itu yang dianjurkan oleh Nabi untuk apa? Tajdidul wudhu, memperbaharui wudhunya. Ya, paham ya? Paham nggak? Hah? Iya, tajdid aja, bukan harus ya, sunnah, bukan harus kan wajib. Ini sunnahnya aja. Kalau nggak apa-apa ya, boleh. Sunnah bukan wajib. Iya. Ya. Ya kayak orang kerja, orang kerja lu lembur dapat tambahan, nggak lembur kan nggak dapat tambahan. Nggak dapat tambahan, buat beli garam lumayan. Ya. Nah, apa ganjarannya yang akan didapati orang yang selalu mentajdid atau memperbaharui wudhu? Kata Nabi, kutiba lahu, ya, bil bina'i lil maf'ul. Nah, ini dengan menggunakan fi'ilnya mabni lil majhul, kutiba. Ya, dicatat baginya asyara hasanatin, akan mendapatkan 10 kebaikan. Ya. Tuh. Kutiba artinya dicatat baginya, ya, seakan-akan dia akan mendapatkan apa? 10 kebaikan. Ai bil wudu'i al mujaddad, ya, yaitu dengan sebab dia apa? Memperbaharui wudunya. Ya, bahkan riwayat mengatakan dia akan mendapatkan pahala sama dengan orang yang melaksanakan 10 kali wudu. Ya, 10 kali wudu. Ibu, kan kalau orang wudu itu, Bu, jangan kita melihat sekedar wudu kita basuh muka, tangan, kepala, kaki. Ya, di balik itu ada rahasia. Ya, yang memang Nabi jelaskan di berbagai hadis itu, Bu. Ya, kita wudu saja itu kita awali dengan berkumur mulut kita itu istinsyar, madmadah. Ya, itu kan untuk membersihkan kotoran mulut kita, baik kotoran yang zahir juga kotoran yang batin. Ya, yang zahir ya bersihin sisa-sisa makanan, ya, yang zahir. Yang batinnya apa? Akan menghapuskan dosa-dosa kita. Mungkin kita ada omongan yang hilaf, ya, dosa-dosa kecil yang kita nggak sangka atau nggak sengaja kita ngomong, itu kan dengan kita kumur, insya Allah itu dosanya akan keluar bareng dengan air yang kita keluarkan setelah kita kumur dari wudhu kita. Iya. Ya, basuh muka. Kalau misalnya kita terus kita boleh aja sih, boleh, ya, itu enggak apa, tidak dianjurkan, bahkan tidak disuruh kita untuk apa, wudhu lagi kalau memang kita yakin apa, wudhu kita masih ada. Ya, sekedar kumur atau minum boleh. Kita untuk menghilangkan keraguan kita. Bu, mulut kalau habis kita makan, ya, kita sholat, mulut kita kan nyebab pengucap. Biasanya itu saya makan pasti keluar kan? Ya kan? Dengan gerakan mulut tuh biasanya sisa makanan akan keluar. Itu yang kita khawatirkan. Ya, kalau keluar, ini ada di sini, makan, buang. Jadi apa? Mengganggu sholat kita. Kalau kita makan ya batal, kalau kita ludahin ya makruh. Kan gitu, ya. Udah, lebih baik kita jaga-jaga. Habis kita makan, mau sholat dalam keadaan wudhu, kita sekedar kumur aja dah. Ya, kumur, ya, untuk membersihkan sisa makanan yang ada dalam mulut kita. Kalau kita nggak wudhu lagi boleh nggak? Ya boleh saja.
asalkan kita yakin ya kalau nantinya itu sisa makanan tidak akan mengganggu khusyukan sholat kita. Kan saya bilang bahwa setan ini bengal banget, setan dicari celah-celahnya. Ya, yang bisa nih seorang hamba ini jadi lalai sholatnya nih. Ya, pikiran kita nih habis makan nggak usah wudu, nggak keluar lagi sama makanan. Terus kita baca Bismillahirrahmanirrahim, keluar atau nasi satu. Sama sengaja makan gitu ya. Ngeblank, iya memang gitu, digangguin. Ya, nggak ada bu, kita manusia itu yang nggak diganggu setan. Jangan kan kita manusia biasa. Nabi Muhammad yang mulia aja, yang udah dijaga masih kena dijagain setan. Ya. Masih tergoda, apalagi kita, ya orang-orang manusia biasa. Rawahu Abu Daud wa Tirmidzi wa Ibnu Majah ya an Ibnu Umar. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Daud, Tirmidzi dan Ibnu Majah dari Ibnu Umar. Ya. Qala At-Tirmidzi, berkata Imam Tirmidzi, ya. Isnaduhu dhaif, sanadnya ini dhaif. Jadi sanadnya dhaif, Bu. Ya, meskipun hadis ini sanadnya dhaif, ya atau derajat hadisnya ini dhaif, bukan berarti menutup jalan untuk kita mendapatkan keutamaan. Ya, justru banyak fadilah-fadilah atau keutamaan-keutamaan ini bisa kita gapai atau kita raih dari berbagai hadis yang kedudukannya dhaif. Ya, banyak loh Bu hadis-hadis dhaif yang ya memiliki apa namanya itu? Ya, keutamaan dengan sebuah hadis dhaif ini. Kenapa? Karena ini sebab kedhaifan suatu hadis ini karena ulah seorang perawinya. Ya, sanadnya. Ya, karena tadinya itu hadis sahih. Bisa jadi apa? Dhaif. Ya, kenapa dhaif? Karena salah satu sanadnya ini ada yang apa? Enggak jujur contohnya. Ya, jangankan enggak jujur, Bu. Seseorang ini aja, ya, seorang perawi hadis itu makan di pinggir jalan, nongkrong pinggir jalan, itu akan mendudukan kedudukan hadisnya menjadi menurun. Ya, makanya menjadi seorang perawi hadis itu enggak gampang. Ya, ibarat kata sih, ya, itu benar-benar harus dijaga. Jangankan mengerjakan sesuatu yang haram. Ya, kalau bisa yang makruh aja jangan. Harus dijaga, ya. Itu kan bisa kejadian, Bu. Ya, ada suatu hadis nih contohnya. Ya, sahabat ya dengar dari Nabi Muhammad. Ya, sahabat yang dengar dari Nabi Muhammad contohnya Abu Bakar, dengar langsung dari Nabi Muhammad. Itu hadisnya sahih itu. Abu Bakar nyampein lagi kepada siapa? Kepada Sayyidina Umar. Sayyidina Umar kepada siapa lagi? Sayyidina Utsman. Sayyidina Utsman sampai kepada Sayyidina Ali. Ada yang protes. Oh, ini hadisnya udah enggak sahih lagi. Kenapa? Kemarin saya lihat Sayyidina Ali makan di warteg sampai angkat kaki. Tentunya. Sebab itu menjadikan hadis itu menurun kedudukannya, derajatnya. Oh enggak, udah enggak sahih lagi itu. Dari Nabi Muhammadnya benar, Sayyidina Abu Bakarnya benar, Umarnya benar, Utsmannya benar. Tapi Sayyidina Ali mana contoh dia. Sayyidina Ali saya lihat makan di warteg sampai angkat kaki sampai ngerokok lagi. Nah, begitu. Ya, itu. Ya kalau kita bilang emang ngapain sih orang makan di warteg? Iya menurut kita. Menurut kita ya kalau kayak saya orang nggak masalah. Ya, saya bukan perawi hadis gitu. Ya. Nah itu juga kita harus jaga-jaga, Bu. Nggak mungkin juga ya kayak kita kayak Kak Sipa kali ini makan sembarangan warteg kita sampai angkat kaki kan. Tadi putu, ketua BKMT pusat makan di warteg angkat kaki gitu. Iya, enak ya. Di rumah aja dah. Ya, itu Bu akan menjadikan kedudukan hadis itu menjadi dhaif. Tapi kedhaifan suatu hadis bukan berarti hadis ini enggak boleh kita pakai. Boleh kita pakai lil fadhailul a'mal untuk mencari keutamaan suatu amal. Nah, ini hadisnya dhaif, Bu, ya. Kita lihat. Qauluhu kutiba lahu asyru hasanat, ya, ucapan atau perkataan tentang dibalasnya atau dicatatnya dengan 10 kebaikan itu, qala ba'duhum, ya, sebagian mereka berkata yushbihu an yakunal murad, ya, kataballahu bihi asyra wudu'at, ya, itu Allah akan memberikan ganjaran atau pahala sama dengan orang itu melakukan wudu sebanyak 10 kali. Ya, tuh meskipun hadisnya adalah dhaif, ya, itu. Fa inna aqalla ma wa'ada bihi Allahu minal ad'ab
al-hasanah bi asyrati amsalihah. Ya, karena Bu, paling sedikit ganjaran yang Allah berikan kepada seorang hamba yang melakukan kebaikan itu paling sedikit berapa? 10. Ya. Itu Bu, paling sedikit. Makanya saya bilang, Allah tidak pernah mengurangi pahala seseorang. Ya, jangankan mengurangi, membalas sama persis dengan amal yang kita kerjakan itu nggak pernah. Pasti selalu lebih. Ya, nggak pernah Bu Allah membalas kita ngerjain sholat subuh 2 rakaat dibalas 2 pahala doang, nggak. Ya, itu pasti selalu apa? Lebih dari amal yang kita kerjain. Coba bayangkan gimana kurangnya baik tuh Allah sama kita. Ya, Allah nggak pernah apa? Ya, menghilangkan sedikit pun pahala seorang hamba yang melakukan kebaikan. Ya, makanya di sini paling sedikit suatu amal yang dikerjakan oleh hamba itu dibalas 10 kali lipat itu paling sedikit. Tuh ya. Wa qad wa'adallahu bil wahid sab'umi'ah. Tuh, bahkan ada riwayat mengatakan ya, satu kebaikan Allah balas dengan berapa? Sab'umi'ah. Berapa itu? Sab'umi'ah. 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 Ya. 700 kali lipat. Bayangkan Bu. Ya. Kali ini kasih Pak nyediain orang minum nih, orang lagi ngaji nih. Ya, berapa yang ngaji datang ke sini nih? Taruhlah 20 orang. Ya, itu sama dengan kaliin aja satu orang 700 kaliin 30. Berapa ganjaran pahala yang Allah akan berikan? Ya, saya nggak bisa ngitung, dalam matematika saya lemah. Dalam hal ibadah ya, dalam ngitung pahala nggak bisa saya. Wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha, kan Allah bilang gitu. Kita kalau menghitung ya pahala Allah atau nikmat Allah nggak bakal bisa gitu. Ya. Tuh, bahkan dalam sebuah hadis saja kata Nabi kan, man a'ana 'aliman aw muta'alliman. Barang siapa yang membantu orang alim atau orang yang lagi belajar, walau bisyurbati ma'in, meskipun dengan seteguk air, banallahu sab'ina ka'batan yaumal qiyamah. Allah akan bangunkan 70 istana Ka'bah nanti di hari kiamat. Tuh. Ya. Bisyurbati ma'in. Ya. Hanya sekedar dengan tegukan air. Itu ibarat kata Bu, kalau para habaib mentafsirkan atau menjelaskan, airnya itu air putih. Ini kan air manis ya, teh manis kan? Apa lagi? Ya kan, ntar ada makan lagi ya. Luar biasa. Ya. Ini Bu, man a'ada 'aliman aw muta'alliman banallahu sab'ina ka'batan yaumal qiyamah. Allah akan bangunkan 70 istana Ka'bah nanti di hari kiamat. Bu, kita nggak punya istana di sini sekarang, dunia nggak apa-apa ya. Ya. Ntar istana kita di surga aja dah. Ya. Cuma sayang kita punya istana nggak ada kontrak sama Bu. Ya, istana itu luar biasa tuh. Ya. Wa wa'ada sawaban bi ghairi hisab. Bahkan Bu, Allah memberi balasan pahala atau ganjaran itu bi ghairi hisab, tanpa bisa dihitung. Ya, lebih dari 70, lebih dari 700 Bu. Ya. Itu mah pernah kita ngitung berapa besarnya pahala yang Allah berikan kepada kita. Enggak bisa kita hitung Bu. Ya. Tuh, wallahu yudha'ifu liman yasha, kata Allah. Allah akan bisa melipat gandakan pahala kepada siapa? Liman yasha, kepada orang yang dia kehendaki. Berapa terserah Allah. Emang Allah minta tolong sama kita? Kagak. Ya, atau Allah berkurang apanya? Sesuatu yang ada ketika Allah memberikan banyak pahala kepada hambanya. Enggak akan. Ya, enggak akan pernah berkurang. Ya kan? Allah ngasih ilmu kepada kita. Ilmu Allah berkurang? Tidak. Ya, Allah ngasih ilmu kepada kita, apakah ilmu Allah berkurang? Tidak. Allah ngasih harta kepada kita, apakah harta Allah kurang? Tidak. Allah ngasih kedudukan kepada kita, apakah kedudukan Allah berkurang? Tidak. Ya, itu semua ada pada Allah. Ya, dan bisa diberikan liman yasha, kepada siapa saja yang Allah pengen. Ya, Allah kehendaki. Ya, Allah apa tuh? Allah ya pilih. Ya kan? Tuh, itu suatu anugerah Allah yang Allah
berikan. Ya, kasih Pak, alhamdulillah sudah mencapai dokter, kata saya, mabruk. Ya, bihusulika ala doktoral. Itu kehendak Allah. Ya, emang Allah berkehendak. Ya, itu kita berusaha seapapun mungkin, kalau Allah nggak berkehendak nggak bisa. Ya, contoh jangan jauh-jauh, saya ada dari dulu gini-gini aja. Ya, tuh. Kenapa Allah belum kehendaki? Ya kita sadar aja, emang ini keputusan Allah, kita jalani aja kan begitu. Ya, ini yang terbaik insya Allah yang Allah berikan kepada kita. Allah nggak pernah zalim sama hambanya, Bu. Ibu, kita harus sadar Allah nggak pernah ngecewain hambanya. Ingat ya, sedikit pun nggak pernah Allah ngecewain hambanya. Tapi kita yang banyak ngecewain Allah. Ya, ujian seberat apapun yang Allah berikan kepada kita, Bu, Allah tahu kalau kita itu mampu untuk menghadapi ujian itu. Ya, Bu ya? Hah? Iyalah. Nggak mungkin Allah ngasih ujian yang hambanya nggak mampu. Oh, itu banyak Ustadz orang yang nggak siap. Yang nggak siap elunya. Bukan Allah. Allah sudah tahu, Bu. Ya, Allah sudah menghitung kadar seseorang nih. Ya, Bu Hori dikasih ujian ini nih. Gue tahu Bu Hori kuat pasti. Atau dia nggak kuat, berarti dia salah jalannya. Gitu. Ya, nggak pernah Allah salah memberikan ujian. Pernah Allah ngasih salah ujian? Nggak pernah, Bu. Ya, kalau manusia banyak salah ngasih ujian, pernah, banyak, sering. Contohnya gini, Bu, kita punya anak tingkat SMA, ya, dikasih soal ujian apa? Tingkat kuliah, kira-kira bisa nggak? Bisa, orang salah ngasih ujian, ya. Tapi Allah nggak akan pernah salah memberikan ujian kepada seorang hambanya. Ya, seberat apapun ujian yang Allah berikan, di situ Allah pasti akan memberikan sesuatu yang lebih dari ujian yang Allah berikan. Ya, dan itu sebagai suatu tanda, Bu, sebagai suatu ciri kita diuji, berarti Allah itu sayang sama kita. Ya, Nabi bilang dalam sebuah hadis, innallaha idza ahabba 'abdan ibtalahu. Sesungguhnya Allah ketika akan menunjukkan cintanya kepada seorang hamba, diapain? Ibtalahu, hamba itu diuji. Ya, diuji, Bu. Ya, orang kasih ujian macam-macam, Bu. Orang kaya dapat duit banyak, punya duit banyak, jangan dikira itu bukan ujian, itu ujian. Ya, ujian itu, Bu. Kenapa? Karena Allah tahu pulang diujinya mah harta nih. Emang dia gayanya gaya bos katanya gitu. Kasih harta banyak, dikasih enggak? Kasih. Itu harus sadar, orang banyak harta bisa jadi istidraj. Ya, jangan sampai istidraj, artinya Allah ulur, kita lagi diuji itu dengan berupa harta. Ya, orang punya ilmu, itu juga ujian enggak? Ujian. Maaf Bu, orang punya ilmu tapi salah niat, itu orang kayak gitu bakal pertama kali dicemplungin ke dalam api neraka, kata Nabi. Ya, di dunia dia orang alim di mata orang, ya kan? Di mata manusia tuh seorang subhanallah alimnya luar biasa, kitab apa aja apal. Ya, hadis ribuan hadis, kutub-kutub hadis dihafal semua, tafsir dari berbagai rujukan semua dihafal. Ya, tapi tujuannya salah, ingat nanti Allah bakal protes. Ya kan? Kan datang suatu kaum nanti di hari kiamat, ya, datang kepada Allah, dia menghadap Allah, ya Rabb, aku dulu di dunia orang alim. Aku mengajarkan ilmu ini, ilmu itu kepada murid-muridku. Muridku banyak, jutaan. Ya, di mana saja aku diundang. Ya, sekarang aku ingin meminta, ya, ganjaran dengan apa yang sudah aku lakukan waktu hidup di dunia. Ya, kata Allah apa? Kadzabta. Ente bohong. Ya, kok Allah tahu bohong? Ya Allah, kalau bukan tahu bukan Allah namanya. Ya, Allah tahu. Ya, kamu belajar, kamu ngajar, murid kamu banyak, dakwah sana sini itu. Ya, kamu hafal kitab ini, kitab itu, tujuan ente biar orang manggil ente alim. Tujuan biar orang manggil ente kiai atau ustazah. Ya, itu ente udah dapetin di dunia kan? Udah. Sekarang bagian ente nggak ada lagi di dunia. Jadi akhirat. Sekarang bagian apa sekarang? Gue cemplungin ke dalam neraka. Tuh, Bu. Itu hadis mengatakan ada 3 orang yang bakal pertama kali dicemplungi dalam neraka. Yang pertama orang alim lagi. Ya, yang kedua ahlul Quran. Ya, orang yang apa?
Pandai dalam Al-Quran, hafalannya cakep, bacaannya cakep, hafal qiraah sab'ah, qiraah asrah, qiraah otis, adik hafal semua. Bu, cuma biar dibilang dia orang apa? Qori. Ya. Maaf sudah ya. Bukan maaf ya. Atau qori'ah, ya, itu. Itu bakal itu juga, kelas kata Allah. Dulu lu udah bilang kan pengen dibilang qori, orang hebat baca Quran selalu merdu. Orang udah manggil lu kan, udah, ya sekarang kelagian gue untuk menghitung lo, cemplung dalam neraka. Yang ketiga kata Nabi, orang yang berinfak, orang yang bayar atau mengeluarkan hartanya. Ya, itu tujuannya bukan karena Allah, biar dibilang orang manggil dia apa? Orang yang baik, orang dermawan, ya, dermawan banget nih orang luar biasa gitu. Ya, nah itu Bu, makanya Bu, yang namanya amal memang nggak akan ada yang tahu niatnya apa kecuali diri kita sama Allah. Orang nggak bakal tahu, ya, siapapun dia. Yang pasti ketika kita menurut kita itu baik, orang pasti muji kita, ya. Tapi ini kualitas di mata Allah ada PKK-nya, itu yang kadang-kala kita jarang mikirin, kan gitu, ya. Tuh. Jadi 3 kelompok ini Bu, yang pertama kali bakal Allah cemplung dalam neraka, bukan yang lainnya, orang alim, ahli Quran, sama orang yang dermawan. Ya, arti ketiga ini Bu sebenarnya bagus kalau benar digunain. Ya, benar diapain? Dijalanin. Ya Bu ya. Nah, iya, jangan jauh-jauh nih teh manis enak gak kalau diminum Bu? Enak. Ya, enak kan? Enak kalau diminum benar. Ya, tapi kalau diracunin jadi apa? Dosa jadi kita bunuh orang. Kan gitu, salah. Ya, gitu. Kita punya pisau. Pisau kan kita punya pisau tuh punya golok, boleh gak? Ya boleh. Tapi kalau pisau itu digunakan untuk membunuh orang jadi gimana? Ya dosa ya. Tuh, ya, padahal kita baik ya menurut kita, tapi ya tuh, makanya Bu kalau orang-orang sufi Bu, ketika dia berbuat sekecil apapun perbuatan yang dikerjakan, yang pertama terdetik dalam pikiran dia apa? Kira-kira Allah ridho enggak nih ya? Itu yang kepikir dia. Nah, takut kira-kira Allah seneng enggak nih ya? Maksud kita gitu. Ya, Allah benerin enggak nih gitu. Ya, dengan apa yang kita apain, yang kita kerjakan. Itu kalau orang-orang sufi. Ya, dia selalu muraqabatullah. Dia sadar bahwasanya dia itu selalu diapain? Diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Di mana saja, kapan saja dan sedang apa saja dia selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, gitu. Wa qad yu'khad min qawlihi tawaddu, ya bisa juga diambil ya dari ucapan tawaddu di sini, annal ghusla la tajdida fihi katayammum wa huwa al-ashah. Ya, jadi yang disunnahkan untuk kita memperbaharui Bu hanya wudu saja. Kalau wudu kalau mandi sama tayamum enggak ada istilah tajdid, enggak ada istilah memperbaharui. Ya, tadi habis ibu habis mandi junub contohnya, habis mandi besar, habis subuh, ya. Jam 9 aku mandi lagi, mandi hadas besar lagi, jangan. Kenapa? Al-aslu fil amri la yaqtadi at-tikrar. Kaidah mengatakan segala sesuatu pada dasarnya tidak dianjurkan untuk dilakukan atau dikerjakan berulang kali. Cukup sekali saja. Ya. Kecuali kalau ibu ragu, lain lagi. Kalau ibu ragu, berarti subuhnya ibu harus qodok. Kenapa kodok? Nah, ibu ragu. Pada ibu mandi sebelum subuh tuh, kan sholat subuh. Jam 9 gue mandi lagi, ragu. Berarti kodok subuhnya. Iyalah kalau ragu jangan mandinya doang pengen adem. Subuh juga arti apa yang dikodok. Ya, itu kalau ibu ragu. Kalau nggak ragu nggak usah tajdi dulu ghusl nggak perlu. Ya. Tapi kalau sekedar mandi mubah aja, habis gerak olahraga, ya boleh. Ya, yang dimaksud adalah mandi wajib tuh. Ya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam wallahu a'lam bishawab. Ya, nanti kita lanjutkan ya, waktu yang membatasi kita. Mudah-mudahan sedikit yang kita pelajari ini menjadi ilmu yang bermanfaat buat kita, ya, dapat kita amalkan dan kita ajarkan kepada orang lain. Amin ya rabbal alamin. Silakan kalau mau ditanya.